Bincang Sejua, menumbuhkan karakter dan kebajikan dengan menghadirkan narasumber inspiratif. Kini kami hadir menemani Anda setiap minggu hanya di kanal YouTube Yayasan Sejua. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya ya. Di Dr. Ronald dan Bruder Hono kan banyak juga kejadian yang memang masyarakat menghendaki untuk adanya pemasungan. Nah, sebenarnya apa sih yang terjadi di masyarakat sehingga mereka menghendaki terjadinya pemasungan ini, Mas Doni? Masih di mute, Masih Mas? mute. Oke, terima kasih Mas Dika. Terima kasih sharingnya Dr. Ronald dan Bruder Hono. Saya rasa memang ini persoalan bangsa ya, menurut saya. Jadi sebenarnya masalah pemasungan ini nggak bisa kita lokalisir sebagai sebuah ini gejala di suatu masyarakat, tidak. Tetapi ini sebenarnya persoalan bagaimana kita sebagai sebuah bangsa ingin memartabatkan setiap warga negara yang ada di Indonesia ini. Dan itu saya melihat bahwa proses pencerdasan itu harusnya menyeluruh gitu ya. Nah, persoalannya adalah begini. Di masyarakat kita itu ada berbagai macam tradisi ya. Mungkin seperti di Nusa Tenggara Timur, ini menjadi semacam kebiasaan lah, kalau saya tidak mau mengatakan tradisi ya, tetapi semacam kebiasaan. Kalau seorang anak itu bermasalah ya, jadi di masa lalu sebelum adanya ilmu psikologi, ilmu kejiwaan, terus kemajuan teknologi obat-obatan, mereka belum menemukan cara bagaimana menemukan seorang anak yang punya kelainan di dalam dirinya, karena itu tadi Dr. Ronald mengatakan sakit, masyarakat ini belum tahu bagaimana cara mengelolanya. Sehingga begitu mereka itu melakukan kegiatan yang meresahkan keluarga, bawa parang, lari-lari, teriak-teriak, bahkan membakar rumah bisa jadi, lalu dianggap ini orang nggak beres. Meskipun anak saya mau nggak mau ini harus kemudian saya stop di sini gitu. Nah, ketika itu dipasung lalu kemudian karena sudah tadi ada proses untuk di masyarakat itu dianggap berbahaya, maka kemudian masyarakat pun menyetujuinya. Tapi ini kan konteks di mana dahulu masyarakat itu belum sungguh-sungguh memahami apa sih fenomena kejiwaan seseorang. Nah, saya rasa bangsa kita ini itu sebenarnya sudah semakin maju. Kalau saya lihat dari sisi regulasinya, Mas Dika, pada tahun 2014 itu pemerintah kan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 18 tentang kesehatan jiwa. Di situ juga dibahas bagaimana persoalan pemasungan orang dengan gangguan jiwa ya. Jadi ada dua definisi yang disebutkan di situ, yaitu orang dengan gangguan kejiwaan ya, lalu orang dengan masalah kesehatan, ODMK. Jadi ada dua, orang dengan masalah kesehatan atau orang dengan masalah kejiwaan, dan ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Nah, ini tahun 2014 pemerintah menyadari ini, bahwa bagaimana mungkin setelah berpuluh tahun Indonesia merdeka masih ada orang-orang yang tidak merdeka, mereka diikat, dipasung. Tetapi ironisnya adalah di dalam undang-undang ini berbagai macam persoalan yang terkait dengan orang dengan gangguan kejiwaan itu diatur di dalam peraturan Menkes. Dan peraturan Menkesnya baru keluar 3 tahun kemudian, yaitu Permenkes nomor 54 tahun 2017 tentang penanggulangan pemasungan pada orang dengan gangguan jiwa. Dan di dalam Permenkes ini memang persoalannya dipetakan begitu kompleks, maka ada beberapa strategi yang dilakukan di situ, baik itu strategi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Yang dilakukan oleh Dr. Ronald dan Bruder Hono ini kan di poin 4 sebenarnya, kuratif gitu ya, kuratif dan rehabilitatif. Tetapi sebenarnya siapa yang punya tanggung jawab untuk promotif, mempromosikan ini, untuk menyadari, lalu kemudian mereka juga preventif, mencegah jangan sampai ini terjadi. Nah, ini sebenarnya kalau di dalam konstruk regulasinya itu sudah ada konsep yang menurut saya sangat utuh ya, mulai dari tanggung jawab pemerintah daerah untuk memetakan ketersediaan fasilitas kesehatan yang ada, karena di situ termasuk juga ketersediaan obat-obat psikofarmaka dan kemudian alat kesehatan yang non obat yang juga memang dibutuhkan.
tetapi mungkin juga keterampilan dari tenaga kesehatan, nakes yang ada di tingkat puskesmas. Tetapi sebenarnya ini tanggung jawab masyarakat. Artinya gini, setiap keluarga, masyarakat siapapun perlu memberikan informasi kepada pemerintah daerah tentang kondisi individu yang terpasung ini di daerahnya. Karena di dalam undang-undang, pemerintah daerah diwajibkan, bahkan dengan anggaran negara, mereka diwajibkan untuk membuat pemetaan, mengelolanya, lalu kemudian membuat langkah-langkah tindak lanjut, baik itu terintegrasi dengan fasilitas kesehatan maupun proses edukasi di masyarakat. Nah, yang terjadi sekarang ini kan proses edukasinya kurang berjalan dengan baik, bahkan setelah 2017, setelah 3 tahun, masih ada orang-orang yang masyarakat yang memasung saudaranya. Nah, ini saya rasa yang terjadi di masyarakat ini memang merupakan proses, Mas Dika, menurut saya. Jadi, sebuah masyarakat semakin ke sini ketika mereka semakin menyadari bahwa pemasungan itu merupakan bentuk pengurangan hak dan kebebasan dan kemartabatan manusia, maka ketika masyarakat itu disadarkan, mereka tahu semakin beradab sebuah masyarakat, maka pemasungan itu akan semakin berkurang. Faktanya kan sampai sekarang masih ada, artinya ada kegagalan di dalam proses pendidikan, di dalam proses pencerdasan, dan ini tentunya harus menjadi perhatian bagi banyak pihak, terutama pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dan kita sangat bersyukur hari ini ada Dr. Ronald dan Bro Rono yang menjadi perwakilan masyarakat yang memang disebutkan juga di dalam undang-undang dan Permenkes sebagai bagian penting yang menjadi mitra dari pemerintah dan masyarakat untuk mengatasi, karena kita mengharapkan Indonesia secepatnya bebas dari orang-orang yang dipasung. Jadi saya melihat konteksnya seperti ini, Mas Dika. Jadi di masyarakat kita memang ada tradisi atau budaya, atau kemudian tadi ada salah pengasuhan yang sebenarnya anak itu tidak sakit jiwa atau tidak dengan gangguan jiwa, tetapi dianggap bermasalah, padahal ini masalah sakit biasa, sakit kejiwaan, seperti sakit ya orang sakit pergi ke rumah sakit gitu, dan ada obatnya sekarang, psikofarmakanya sudah ada gitu untuk itu. Nah, tinggal bagaimana pemerintah ini memberi prioritas, memetakan dengan bantuan masyarakat. Saya rasa prosesnya harus dari situ, Mas Dika, sehingga proses pencerdasan itu harus terjadi ketika selalu ada proses edukasi, pendidikan, pelatihan, pengembangan kesadaran masyarakat tentang kemartabatan orang-orang yang dipasung selama ini. Gitu. Begitu, Mas Dika, untuk sementara tanggapan dari saya ini terkait dengan bagaimana masyarakat kok bisa seperti itu. Jadi ada dalam proses yang memang kita perlu mentransformasi. Tidak semua kebiasaan, tidak semua tradisi yang ada di dalam masyarakat ini harus kita terima sebagai sesuatu yang baik. Mungkin dulu yang seperti ini adalah, seperti kata Dr. Ronald, alternatif yang paling baik saat itu ketika belum ada fasilitas kesehatan, belum ada kemajuan ilmu dan teknologi untuk memecahkan persoalan-persoalan seperti ini. Tetapi sekarang ini saya rasa sudah tidak relevan lagi ketika masyarakat memiliki paradigma yang seperti itu, karena sudah dipetakan ini adalah sebuah sakit yang bisa dibantu, bisa diobati, dan sebenarnya bisa dipulihkan orang-orang ini kemartabatannya. Begitu, Mas Dika. Wah, terima kasih Mas Dudi, penjelasannya sangat Bincang Sejua, menumbuhkan karakter dan kebajikan dengan menghadirkan narasumber inspiratif. Kini kami hadir menemani Anda setiap minggu hanya di kanal YouTube Yayasan Sejua. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya ya.